Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih. Sekali lagi shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Malam yang berbahagia kita boleh ada di tengah-tengah keluarga yang kita kasihi, kita cintai, yaitu Bapak kekasih kita, Bapak Dr. Manturio, atau kadang kita panggil Om Manturio, Opa Manturio. Kita percaya selalu ada penghiburan yang berasal daripada Tuhan, amin. Ada duka cita, tetapi selalu ada kekuatan bagi setiap orang-orang yang percaya dan berharap. Dan kita berdoa malam hari ini, biarlah penghiburan yang berasal daripada Tuhan hadir di tengah-tengah kita, baik kita yang ada di dalam, di ruangan di tempat ini, maupun yang ada di luar, maupun yang menyaksikan lewat Zoom. Semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Karena dimanapun kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menyatukan hati kita. Kita berdoa bersama-sama, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami merasakan Allah hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Karena ada penghiburan Tuhan. Ada kekuatan, ada sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Lewat kekuatan demi kekuatan, lewat doa demi doa, lewat pujian demi pujian, lewat firman demi firman yang boleh ditaburkan di tengah-tengah kami. Semua tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kami secara khusus bagi keluarga yang ada. Bapa kami di surga, kami berdoa Tuhanlah yang memimpin jalannya ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Biarlah kita menyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur karena hidup kita boleh ada sampai malam hari ini semua karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
satu kali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidup, yes Lord, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah satu kali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan selagi aku masih kuat. Amin Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saat, amin Tuhan Yesus, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita boleh terus menjaga iman kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Seperti Bapak kita kekasih, kita percaya bahwa hambanya ini sudah ada dalam kerajaan surga. Karena sampai akhir hidupnya dia setia untuk datang kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi teladan iman bagi kita. Dan biarlah kita boleh tetap setia sampai Tuhan datang secara pribadi bagi kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat pujian. Waktu Tuhan yang terbaik, apapun yang Tuhan lakukan, semua yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, yes Lord, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, amin, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Yes, benar Tuhan. Yesus, kami melewati setiap cobaan bersama dengan Engkau Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita pun akan dikuatkan oleh kesaksian pujian dari kantata. Waktu dan tempat kami persilakan. Tinggi dari langit.
Puji Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Secara khusus keluarga yang ada untuk senantiasa menerima kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dia Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa bagi kita. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Biarlah setiap firman yang ditabur tidak lalu dengan sia-sia, tapi bekerja memberikan buah dalam hidup kita. Kita angkat pujian El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau sudah bertata di atas pujian umat-Mu, dan Engkau hadir memberi kekuatan, memberi penghiburan bagi keluarga dari almarhum Bapak Dr. Manturio ya Tuhan. Baik istri terkasih, anak dan anak mantu, bahkan keluarga besarnya, baik yang sudah hadir di rumah ini maupun yang ada di Toraja dan dimanapun, kami percaya ada kekuatan dari Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan, pikiran kami dicerahkan, iman kami dikuatkan, karena kami punya pengharapan yang pasti, karena Tuhan kamilah yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya kepadanya. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, dan segala hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama kami dari hamba-hamba Tuhan GBI Keluarga Imam Terjani, kami ada full timer, ada diaken banyak yang hadir, ada juga komisi-komisi yang lain, menyampaikan turut berduka buat ibu terkasih dan juga anak terkasih Andre dan istri. Nah, Alkitab berkata, berdukalah dengan orang yang berduka, bersukalah dengan orang yang bersuka. Ada ayat yang saya mau ajak kita membuka bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasal 4, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberi judul Kedatangan Tuhan. Ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Alkitab berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Di setiap kalau ada orang Toraja berduka meninggal dunia, itu pasti banyak orang yang datang. Itu tentu saja memberi kekuatan penghiburan bagi keluarga. Juga banyak hamba-hamba Tuhan yang datang, tetapi penghiburan sejati adalah dari Tuhan. Setelah orang pulang dari tempat ini, rumah ini akan sunyi. Mulai lagi teringat dan teringat. Tetapi kalau ada Tuhan yang hadir di rumah ini, ada di dalam keluarga yang ditinggalkan, maka saya percaya ada penghiburan sejati dari Roh Kudus. Karena Alkitab berkata Roh Kudus adalah Parakletos, yang ada di samping, ada di sekeliling kita, untuk memberi penghiburan, memberi kekuatan, dan memberi pertolongan. Itu sebabnya puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat tadi dan saya kasih tema, yaitu pengharapan pada waktu menghadapi kematian. Alkitab mencatat Bapak Ibu dikasih Tuhan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita berduka cita, tapi kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara,
Pengharapan ini tidak bisa diberikan dengan kita punya harta, benda, dan kekayaan dengan keuangan, tidak bisa. Karena pengharapan ini yang bisa diberi hanya orang yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang telah naik ke sorga mengalahkan maut. Itulah yang bisa memberikan pengharapan yang seperti ini. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menguatkan iman percaya kita, sehingga kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, ayat 14 berkata begini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Jadi orang yang meninggal di dalam Yesus itu dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, itulah pengharapan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saja kita bisa berduka. Ibu terkasih berduka. Saya tadi jam 8 lewat berapa menit sudah di sini, pulang hampir jam 3 dari sini. Banyak orang datang ya, melayat, memberi kekuatan. Berapa kali saya lihat Ibu terkasih merasa sedih dan menangis. Tetapi ada yang luar biasa. Tuhanlah yang memegang tangan Ibu terkasih. Lalu pagi saya datang, saya tanya istrinya Andre, di mana Andre? Sudah ke rumah sakit, layani orang sakit. Nah itu luar biasa. Lagi berduka tapi masih nolong orang. Inilah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Orang seperti apakah yang akan bersama-sama dengan Tuhan? Yaitu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada satu ayat yang saya mau bacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang bawa HP, yang ada firman Tuhan, buka bersama dengan saya. Ayat ini sering kita baca, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-18 mulai. Filipi pasal yang pertama ayat 18 dan selanjutnya. Filipi pasal 1 ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus telah diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Dengar baik-baik ya, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Biasakan oleh hidup dimuliakan, mati enggak. Ini hidup dimuliakan, tubuh jasmani mati pun memuliakan Tuhan. Makanya tadi di sini salah satu orang yang dulu dari mulai belum menikah tinggal di sini, Pak Beni bilang, mamanya waktu meninggal mukanya senyum, mukanya bagus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu dengan Bapak Manturio. Bapak Ibu lihat ayat 21, ini penting, dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Hanya orang percaya Yesus saja yang bisa ngomong begini, mati itu untung. Bagaimana orang bisa dikatakan mati itu keuntungan? Bagaimana orang bisa katakan mati keuntungan? Dengar baik, Alkitab bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Kalau hidup kita bagi Kristus, mati baru untung. Tapi selama hidup kita bagi diri kita sendiri, kesombongan, keangkuhan, jangan pikir ada keuntungan. Selama hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, pelayanan, apapun yang ada pada kita, kita beri bagi kemuliaan nama Tuhan, orang itu mati untung besar. Karena apa? Selama di dunia ini, dia mempermuliakan Tuhan dengan tubuh jasmaninya. Itu sebabnya saya kasih contoh tadi, kisah nyata. Andre pagi-pagi papanya meninggal, tapi pergi melayani orang. Saya berpikir kalau pasien di sana sudah dalam keadaan koma dan minta bantuan, ada alasan yang kuat. Orang tua saya meninggal, saya anak satu-satunya, saya mau tetap di sini. Tetapi apa yang terjadi? Dia pergi membantu orang dulu dalam keadaan duka.
dia tetap jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kalau hanya jadi orang Kristen selama hidupnya jadi batu sandungan, jangan harap kau mati jadi dapat keuntungan. Itu sebabnya Alkitab berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kita hidup bagi Kristus dan bagi Kristus. Maka Alkitab berkata, dan mati adalah keuntungan. Ayat 22 bilang begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, memberi buah. Orang Kristen itu dilihat bukan karena kalung salib besar-besar dan di rumah dan di anting-anting, tetapi ada buah Roh Kudus di dalam kehidupannya. Yang model kayak begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab berkata mati itu untung, dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke 1 Tesalonika tadi pasal 4 ayatnya yang ke berikut. Jadi yang pertama, apa pengharapan kita menghadapi kematian? Yaitu orang yang mati dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Selama hidup di dunia kita datang ke gereja untuk apa? Ketemu Tuhan. Tetapi ternyata kita pulang, ada yang iman kuat, ada yang enggak. Ada yang ketemu Tuhan, ada yang enggak. Tetapi kalau orang mati dalam Tuhan, dia benar-benar bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, dikatakan ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, tidak mendahului. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Apa pengharapan kita? Beliau satu saat akan bangkit dan dikasih tubuh kemuliaan. Itulah pengharapan anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan datang itu bagi orang percaya itu ada 2 tahap yang besar. Satu secara pribadi, ini secara pribadi. Secara pribadi apa kata Alkitab? Coba Bapak Ibu buka, ini paling orang Kristen sering hafal ini ayat ini. Di dalam kitab Yohanes. Yohanes 14 ayat 1 dan selanjutnya. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Inilah alasan mengapa Yesus terangkat ke sorga. Salah satunya adalah menyediakan tempat. Selain daripada menjadi imam besar yang agung, menjadi pensyafaat, salah satunya dalam Alkitab dikatakan menjadikan tempat bagimu. Lalu ayat 3 ini yang sangat menghibur kita. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi orang yang meninggal dalam Tuhan itu tidak terhilang. Kalau terhilang itu tidak tahu arah dan tujuan. Itu terhilang, tidak tahu arah dan tujuan. Ada yang orang kasih kata sambutan kan, kami terhilang. Sebenarnya orang meninggal itu tidak terhilang. Karena apa? Karena yang datang jemput ini Tuhan sendiri. Bapak Ibu bayangkan, kalau ada tamu yang datang di rumah kita di Samarinda, tamunya biasa saja, paling disuruh sopir jemput, kamu jemput. Makan di sini-sini, urus kamu. Tapi kalau yang datang orang penting, bosnya sendiri yang jemput. Nah, ternyata orang yang mati dalam Tuhan karena mempertahankan iman percayanya, apapun terjadi Yesus tetap Tuhan di dalam hidupnya selama-lamanya. Yang begini meninggal Tuhan yang jemput. Itu satu penghargaan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu lihat pengakuan iman rasuli. Ya, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tata Allah, duduk. Tapi Stefanus meninggal, Stefanus mati di rajam batu. Alkitab berkata Yesus berdiri di sebelah kanan tata Allah. Bukan duduk. Karena yang meninggal ini pergumulan imannya untuk menghargainya Tuhan Yesus berdiri. Bayangkan saudara. Makanya apapun terjadi dalam kehidupan kita, apapun pergumulan, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Setuju katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan tidak hilang. Karena Tuhan yang jemput, kok bisa hilang di mana? Yang jemput pemilik sorga, dia tidak pernah salah alamat. Pernah saya tanya, kamu tahu enggak?
Sorga itu tempat yang indah, tidak ada air mata. Saudara tidak perlu bayar lagi nanti PLN, PDAM, semuanya free, bebas, karena Yesus sudah melakukan yang terbaik. Bagus, senang. Mau berangkat? Oh jangan dulu Pak Pendeta, tidak ada yang mau berangkat sekalipun sorga itu menjanjikan yang baik. Karena apa? Itulah pemikiran daging manusia kita. Itu sebabnya Bapak Ibu lihat, ya, Tuhan sendiri memberi penghargaan. Tuhan yang datang jemput, jadi tidak mungkin salah. Itu pengharapan kita adalah beliau dijemput oleh Tuhan dan dibawa ke tempat alamat yang tepat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya jangan lihat di YouTube Kristen progresif, tidak usah dilihat. Karena di dalam Yesus katanya ada keselamatan. Enggak ada, di dalam Yesus hanya ada keselamatan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi itulah pengharapan kita yang kedua. Lalu kita kembali ke 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kalau kita melihat di situ ayat selanjutnya, ayatnya yang ke 17. Dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi satu saat kalau Bapak Ibu dengar doktrin pengajaran bahwa tidak ada pengangkatan, itu tidak ada ayatnya. Yang ada betul adalah pengangkatan gereja. Dan luar biasa penghiburan kita apa? Kalau penghiburan buat ibu terkasih, anak terkasih dan anak mantu, penghiburannya apa? Dikatakan dikumpulkan bersama-sama. Ini bukan reuni. Kalau reuni ngumpul atau pisah lagi. Ini tinggal selama-lamanya. Itu sebabnya pada waktu saya pelayanan, saya lihat orang tuanya sudah percaya Yesus, mati dalam Yesus Kristus, anak-anaknya belum percaya. Saya bilang begini, mau kumpul sama-sama, kalian harus percaya Yesus, supaya ngumpul bersama-sama. Lah oleh anugerah Tuhan, Andre sama istrinya ini pelayan Tuhan di gereja. Main musiknya itu jam 10 malam, malaikat aja udah tidur saudara. Mereka melayani. Ini main musik saudara, istrinya singer. Beliau selama hidupnya rajin beribadah. Itu sebabnya saya yakin Bapak Ibu, suatu saat keluarga besar ini akan dikumpulkan bersama-sama. Karena dikumpulkan bersama-sama boleh berduka, tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena Yesus mati dan bangkit, dia menyediakan tempat, dia membuka jalan, dan dia juga yang menghargai, menjemput iman percaya kita. Puji Tuhan. Saya tibakan firman di sini. Mari kita angkat satu pujian. Kita angkat pujian nomor 4. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk
minta Pak Pendeta Nahor untuk berdoa. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengambung dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur malam ini Tuhan, di tengah-tengah malam penghiburan, orang tua yang kami cintai Bapak Dr. Manturio yang sudah Tuhan panggil ke pangkuan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia bagi semua umat pilihan-Mu. Karena kesetiaan-Mu lah Tuhan, kami bisa terus berharap kepada Tuhan. Karena kesetiaan-Mu lah kami akan teguh mempercayai firman-Mu. Karena kesetiaan-Mu Tuhan kami sanggup mengandalkan-Mu. Itulah sebabnya pada malam hari ini, biarlah keluarga yang ditinggalkan Ibu Andre dan Astrid kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka melihat bahwa semua yang Tuhan janjikan digenapi juga dalam kehidupan mereka. Mereka tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini ke depan, sebab Engkau yang berjanji bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang menaruh pengharapannya kepadamu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berjanji dalam firman-Mu malam hari ini, bahwa semua orang yang meninggal di dalam Tuhan akan Kau kumpulkan kembali bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya satu kali kami akan bertemu dengan hamba-Mu Bapak Dr. Manturio yang hari ini sudah Tuhan panggil ke hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami bersuka cita karena dia mati di dalam Tuhan. Itu bukan sebuah kesia-siaan, tapi sebuah keuntungan kata firman Tuhan. Karena itu kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Kami bersyukur buat teladan hidupnya. Kami bersyukur buat teladan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Biarlah itu terus kami pegang dalam hidup kami. Dan juga bagi ibu yang ditinggalkan, mereka terus berpegang kepada janji Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Dan anak menantunya yang ditinggalkan, mereka bersama-sama berpengharapan kepada Tuhan. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah Kau kecewakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan terus memimpin hari lepas hari, sampai nanti orang tua yang kami cintai diberangkatkan ke tempat peristirahatannya. Terima kasih penghiburan dari Tuhan terus ada bagi keluarga ini dan juga bagi kami semua yang hadir malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Nahor. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini, kita juga akan mendengarkan kesaksian pujian untuk menguatkan kita, secara khusus juga keluarga yang ada, yaitu dari MKG1. MKG1 ini adalah kelompok sel di mana Bapak kita kekasih beserta keluarga beribadah bersama-sama. Kepada MKG 01 kami persilakan.
MKG 01, dan yang terakhir kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian untuk meneguhkan, menguatkan keluarga yang ada. Kami persilakan kepada diakones beserta KMP boleh maju ke depan. Diakones yang hadir pada malam hari ini dari GBI Clear boleh maju ke depan beserta full timer, ya. Diakones, kemudian KMP beserta dengan full timer boleh sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu, kami dari Komisi Diakon Aser GBI Keluarga Imamat Rajani Samarinda dan dari Komisi KMP Full Timer mengucapkan turut berduka cita buat keluarga besar Ibu Manturio dan anak-anak dan menantu. Biarlah penghiburan daripada Tuhan yang memberi kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pelayanan yang diberikan
kami dari keluarga besar almarhum Bapak Manturio mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Gereja GBI Clear yang telah memberikan pelayanan pada malam hari ini, dan kepada grup Borneo Kantata yang sudah menyumbangkan berkat berupa pujian dari MK dan dari para diaken dan tim KMP sekalian. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya mungkin kemarin Ibu ya, malam ini saya cuma bisa menyampaikan bahwa selama masa hidupnya buat saya beliau adalah panutan yang terbaik buat saya, seorang contoh buat saya yang mungkin ya sampai kemarin aja saya saya terakhir bertemu beliau, tapi saya yakin dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan luar biasa dan dia sudah menangkan pertarungannya dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya jawabkan. Mungkin besok masih ada ibadah penghiburan di tempat ini jam 7 malam yang mungkin dilayani oleh dari Jemaat Gereja Toraja Samarinda. Mungkin itu yang bisa saya ucap. Mungkin dari itu yang saya bisa ucapkan. Oh ya, mohon maaf tambahan, besok mungkin sekalian dengan kita sambung dengan ibadah penutupan peti, karena besok ibadah terakhir. Kalau Tuhan izinkan, kemungkinan Sabtu beliau akan diberangkatkan ke Toraja, tepatnya di daerah Limbu, ke kampungnya Ibu. Karena itu wasiat terakhir dari beliau waktu masih sehat, sudah lama, masih belum sesakit seperti ini. Beliau ingin dimakamkan bersama-sama dengan Ibu, jadi beliau dibawa ke kampungnya Ibu di Tanah Toraja di Rantelemo, Limbu. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya barangkali tambahkan apa? Saya barangkali tambahkan dari anak saya. Kami sekeluarga menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di dalam turut merasakan apa yang kami rasakan. Kalau besok ibadah penghiburan akan seperti disampaikan anak saya tadi, akan dilayani oleh Gereja Toraja jam 7 malam. Dan rencana kami, almarhumah Dr. Manturio ini kami akan bawa ke Toraja untuk dimakamkan di Toraja. Jadi ya begitu, hari Sabtu jam Sabtu kalau Tuhan izinkan kami akan berangkat ke Toraja dan mereka akan dimakamkan di Tanah Toraja. Sempat dia tidak katakan bahwa kalau saya meninggal bawa saya ke Toraja. Dia tidak sempat katakan begitu, tetapi dia sempat katakan kalau meninggal kan harus di Toraja. Dia tidak katakan ke saya bahwa kalau saya meninggal bawa ke Toraja, tapi hanya sempat dia katakan bahwa kalau sudah meninggal kan harus di Toraja. Kemudian satu hal yang
saya syukuri bahwa memang almarhum dalam penderitaan yang luar biasa karena kurang lebih 1 tahun tidak bisa berjalan. Tetapi di akhir tahun 2023 dia bisa berjalan dan dia kembali melakukan pelayanan karena dia bilang daripada saya di rumah bosan, dari jam 9 sampai jam 12 siang, 2 jam ya. Karena saya tahu beliau keinginan ini sangat merindu untuk melayani dalam pelayanan. Satu hal yang menjadi beban dalam hati saya, tapi saya tahu itu kehendak Tuhan. Dia berkata waktu sudah berjalan, jikalau aku sudah berjalan dengan baik, aku akan kembali melakukan pelayanan gratis di gereja-gereja. Sebab pada waktu beliau masih sangat dalam kondisi kesehatan yang sehat, beliau melakukan pengobatan gratis di, saya tidak tahu beberapa gereja, tapi yang jelas di GBI Clear, dan kalau saya di gereja Toraja Mangko Palas juga. Tetapi kalau hal itu tidak terlaksana, berarti Tuhan sudah mengakhiri pelayanannya hanya sampai di sini. Tidak, Tuhan inginkan lagi untuk lanjut melakukan pelayanan itu. Dan almarhum ini berangkat pergi sangat dengan tenang, tidak dalam keadaan gelisah, tidak dalam keadaan yang dalam keadaan yang galau, tetapi dia sangat tenang pergi. Dan di akhir-akhir hidupnya, selama dia selama dalam proses, saya tahu bahwa dia diproses Tuhan untuk dia lebih lagi dekat dengan Tuhan. Karena kebiasaan kami memang kalau mau tidur kami doa, kami pujian, kami doa dan kami tidur. Tapi selama dia diproses pada pagi-pagi, kadangkala saya masih tidur, saya sudah dengar dia menyanyi. Dia sudah memuji Tuhan, akhirnya saya terbangun, kami menyanyi sama-sama. Dan pujian yang paling dia senangin nyanyikan adalah lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Lagu ini paling dia suka, dia nyanyikan. Kalau kami menyanyi haleluya, haleluya, biasa dia bilang kita ganti lagi nyanyian itu. Jadi memang Tuhan memanggil dia dalam keadaan yang tenang. Dan saya percaya bahwa dia dalam keadaan yang hidup melekat dengan Tuhan. Lalu Tuhan ambil.
ada nasarnya kalau aku sehat, aku akan kembali melakukan pelayanan gratis, pengobatan gratis kepada jemaat gereja-gereja. Tetapi saya kira itu sampai di situ Tuhan, mungkin Tuhan sudah mengatakan cukup pelayananmu sampai di sini, dan Tuhan ambil untuk pulang ke rumah Bapa. Dan saya tahu bahwa dia dalam proses, dia lebih sungguh melekat dengan Tuhan. Dan terima kasih kepada diaken-diaken yang selama ini sama-sama dengan Pak Manturio sebagai diaken. Namun selama Pak Manturio dalam kondisi yang sakit, sudah tidak aktif lagi dalam melakukan pelayanan sebagai diaken. Tapi malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi Pak Manturio. Karena saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kalau Tuhan panggil, Tuhan melihat itu yang terbaik bagi Tuhan. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi kami, saya, anak saya menyampaikan, dan keluarga besar kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, baik dari Gereja Toraja, baik dari GBI Clear, dan juga persembahan pujian Borneo dari Borneo Kantata tadi, semua yang sudah melakukan pelayanan buat Pak Manturio. Kami tidak dapat membalas dengan apapun, kami hanya menyampaikan terima kasih banyak. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan kami mohon doakan kami supaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk tetap kami kuat menghadapi hal ini. Dan jika Tuhan berkenan, hari Sabtu kami akan berangkatkan almarhumah ini ke Toraja, karena kami akan makamkan di Toraja. Jadi tolong doakan supaya semua rencana dan proses Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut bekerja, sehingga semuanya dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan berikan kekuatan bagi kita semua, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Moncono ya untuk doa berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami semua.
terkhusus pada hari ini, malam hari ini, bersama dengan Ibu Manturio, Andre dan istrinya dan keluarga besarnya. Kami semua yang hadir malam hari ini mau mendoakan, bila Tuhan menyertai nantinya ya Tuhan, perjalanan dari rumah ini menuju ke Toraja, baik dengan mobil, dengan pesawat, bila Tuhan menyertai, menjaga, melindungi dari segala kecelakaan, mara bahaya dan maut. Kami percaya keluar rumah ini Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, boleh tiba di tempat tujuan di Toraja dengan segala baiknya. Karena Tuhan ada bersama dengan keluarga ini. Kami berdoa bila penghiburan dari Roh Kudus, kasih karunia Tuhan memampukan untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun. Karena kami percaya Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Hamba percaya kami semua yang hadir pada malam hari ini terus mendoakan Ibu Manturio dan keluarganya Tuhan dalam segala aktivitas hari demi harinya. Terima kasih bila kami percaya juga Tuhan membukakan tingkap langit dan memberkati kami semua dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan Allah Roh Kudus menyertai, menghibur, menguatkan kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang mengangkat umatnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, ibadah penghiburan kita pada malam hari ini telah selesai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan semua kita secara khusus keluarga boleh diberikan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.